dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Levi Ansyah. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 1 Monterado, Kabupaten Bekayang, Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah saya. Berikut ini video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Silakan satu orang pimpin doa. Sebelum mulai kegiatan, sebenarnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak pengen cek terlebih dahulu kebersihan di ruangan kita. Sekiranya yang masih ada sampah atau tisu atau kertas di atas mejanya, mungkin bisa dibuang terlebih dahulu. Baik, jika sudah bersih semuanya, silakan Bapak pengen cek terlebih dahulu kerapian dari kalian. Yang laki-laki silakan berdiri. Oke. Yang masih pakai sweaternya dibuka terlebih dahulu, bajunya yang belum masuk dimasukkan dulu. Silakan duduk. Bapak akan absen terlebih dahulu. Sekretaris kelasnya coba berdiri. Siapa yang tidak hadir hari ini sekretaris kelasnya? Tolong disebutkan namanya. Memulai permainan terlebih dahulu. Nah, silakan semuanya berdiri. Nama permainan ini adalah 7 door. Mungkin udah ada yang pernah memainkan permainan ini. Kita akan menghitung 1 sampai 7, dan di angka 7-nya itu harus disebut dengan kata door. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13. Nah, itu maju. Harusnya door. Kita lanjutkan ke Angki ya. Memisahkan diri dulu ke depan. Betul, kakak itu bukan. Harusnya ini dulu ke kelompok 4. Berarti kakaknya maju. Sen. Kakak itu kelompok 6. Maju ke depan. Oke, di kelompok 4 ya. Silakan kita mulai ke kelompok 4 sampai nomor berapa tadi? 20. Iya, 20 berarti. Lanjut. 22. 3, 4, 5, 6. Nah, itu maju ke depan. Silakan kalian perhatikan tampilan video di depan. Satu harinya karena accident itu karena kebetulan saya sendiri sebelum naik
menuju ke puncak itu pas di Narukulo setelah beresin tenda dan apa yang lain pas pikir karena kaget dengan juga fisik yang kurang mendukung, akhirnya sesek dan ketika naik aliran sungai yang lumayan naiknya tuh naik banget gitu lah. Itu saya sesak nafas, terus setelah melewati tanjakan wisata itu istirahat sebentar karena benar-benar sudah nafas di sana minum air, ya masih sesak nafas juga, terus sempat minum oksigen ke pendaki lain, sudah terus lanjut perjalanan lagi. Habis videonya. Oke. Ada yang pengen jawab? Kira-kira apa yang dia? Bentar-bentar Anis dulu. Sesak nafas, Pak. Bentar, nama dengan kelompoknya. Nama Anis, kelompok saya kelompok 2, sesak nafas. Oke, sesak nafas. Oke, ada yang lain lagi? Oke, coba silakan berdiri. Mengalami hipoksia atau gangguan pernapasan yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan udara pada ketinggian tertentu. Mantap ini. Kayaknya udah baca dulu di rumah ini. Bagus ya. Belajar dulu berarti. Baik, pertanyaan kedua, silakan. Siapa? Alia? Oke, siapa? Alia, silakan Abang. Ya. Upaya yang sudah dilakukan oleh pendaki tersebut dalam meminjam oksigen ke Oke, meminjam oksigen ke orang lain atau temannya. Silakan duduk dulu. Oke, ada lagi yang lain. Manfaat dari kita mempelajari materi ini. Nah, mungkin jika suatu saat nanti kalian ada yang ingin berencana mendaki ke puncak gunung. Nah, jadi kalian udah dapat informasi terlebih dahulu sehingga kalian dapat menyediakan alat bantu pernapasan sebelum mendaki ke puncak. Nah, itu ya manfaatnya. Kemudian berikutnya tujuannya kalian mempelajari materi ini. Perhatikan di depan. Melalui kegiatan tanya jawab nantinya kalian selaku peserta didik dapat menyebutkan struktur penyusul lapisan bumi minimal 3 ya. Selanjutnya, melalui kegiatan literasi peserta didik kalian dapat menyebutkan pengertian kerak bumi, kemudian menyebutkan pengertian mantel bumi dan inti bumi dengan tepat. Oke. Berikutnya, melalui kegiatan pengamatan video peserta didik kalian dapat mendeskripsikan lapisan troposfer, lapisan stratosfer, mesosfer, termosfer, dan lapisan eksosfer dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis perbedaan tekanan udara ketika berada di dataran rendah dan di dataran tinggi. Selanjutnya, melalui kegiatan studi kasus, peserta didik dapat mengkomunikasikan perkiraan tekanan udara di puncak gunung dengan baik. Terakhir, melalui kegiatan studi kasus pula, peserta didik dapat mengkomunikasikan upaya pengurangan risiko dan tindakan penyelamatan diri apabila melakukan pendakian ke puncak gunung. Ini tujuan kita pada pembelajaran kita kali ini. Silakan perhatikan di depan. Lihat gambar di depan. Kira-kira ada nggak yang ingin kalian tanyakan dari gambar ini? Silakan. Apakah di puncak gunung sulit untuk bernapas? Baik, cukup 3 pertanyaan. Nah, untuk membantu pernapasan karena dia sedang berada di puncak. Bapak hanya pengen tahu nih kemampuan awal kalian atau pengetahuan awal kalian mengenai materi kita hari ini. Nah, ini udah ada muncul lagi. Ini Abel, ini Edgar. Ini nanti lomba untuk menuju puncak ini. Iya, enggak apa-apa, sambil kecil.
Ih, ngapa kan? Aduh, ini. Kalau aku salah, aci. Kenapa gua? Jaki-jaki. Jenis. Keluar kok. Jaki. Perhatikan di depan. Nah, ini ada kawannya yang juara 1, juara 2, dan juara 3. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk kawannya. Bapak akan membagikan bahan ajar. Kita mencatat beberapa poin penting dari bahan ajar ini di buku catatan kalian. Nah, sebelum kita ke inti permasalahan kita pada materi kita kali ini, kita bahas terlebih dahulu struktur lapisan bumi. Perhatikan di depan. Nah, tuh. Pastinya kalian semua udah tahu kan di gambar apa? Iya. Bagian apa saja yang ada pada gambar ini? Kuning telur dan putih telur. Oke, bentar. Satu orang berdiri. Ya, nama dulu. Nama kamu bang? Nama saya Ananda dari kelompok 4. Ya. Ananda itu kuning telur dan putih telur. Kuning telur dengan putih telurnya. Ada lagi yang lain? Berikutnya. Ini gambar apa nih? Ya, tahu ya gambar bawang ya. Kira-kira apa yang dapat kalian perhatikan dari gambar ini? Ya, silakan. Nama dulu. Lapisan dari kelompok 6, lapisan bawang. Bawang memiliki lapisan berlapis-lapis. Lapisan berlapis-lapis. Ya, gak apa. Duduk. Ada lagi yang lain? Oke, silakan berdiri. Oke, perhatikan. Ya, silakan. Hampir sama juga dengan yang gambar sebelumnya. Nah, bahwa bawang ini juga memiliki beberapa lapisan. Nah, lapisannya lapisan buah. Nah, bumi kita, tempat kita tinggal ini, kalau ditelusuri, nah, lapisan penyusunnya itu hampir sama dengan gambar yang sebelumnya tadi yang udah kita lihat tadi ya. Dia terdiri dari bagian keraknya atau ada kulitnya. Nah, ini bagian kulit telur. Nah, bumi juga ada bagian kulitnya. Nah, kemudian ada bagian intinya. Nah, begitu juga dengan telur. Dan yang putih telur ini dinamakan selubungnya. Nah, di lapisan bumi kita juga ada selubung. Ya, jadi hampir ada kesamaan. Berikutnya. Nah, ini beberapa lapisan dari bumi. Nah, bahwa ternyata juga hampir sama dengan lapisan dari bawang ya. Oke. Yang pertama dari crust. Wah, ini bahasa Inggris nih ya. Ini bagian kulitnya atau keraknya. Kemudian ada lagi lapisan upper mantle. Wah, ini bagian selubung yang bagian atas. Ini selubung atas. Ini ada mantle-nya, selubung yang tengahnya. Oke, bagian selubungnya. Selanjutnya ada outer core dan inner core. Nah, ini bagian intinya dibagi lagi jadi dua. Ada inti tengah dengan inti luar. Oke. Jadi lebih banyak ya lapisannya. Hampir seperti lapisan bawang. Nah, ini untuk yang lapisan penyusun bumi. Ada bagian inti, kemudian ada mantelnya, atau yang biasa disebut dengan astenosfer. Nah, itu bagian mantel atau selubungnya. Berikutnya bagian kerak atau kulit. Nah, biasa dinamakan dengan litosfer. Nah, kalian ingat ini nama-nama bahasanya, bahasa ilmiahnya. Astenosfer, mantel, litosfer, bagian kerak. Kita bahas terlebih dahulu bagian keraknya. Oke. Kerak bumi itu merupakan lapisan terluar dari bumi. Terbagi jadi dua. Yang pertama, nih, bagian kerak samudra. Kerak samudra itu yang mana?
Nih, kalian perhatikan. Yang warna biru ini bagian lautnya nih. Nah, itu kerak samudra. Nah, kemudian kerak benua. Nah, yang ini, yang hijau-hijau ini warnanya, ini bagian daratannya. Nah, itu dinamakan kerak benua. Nah, itu dibagi dua ya. Terbagi menjadi dua kerak bumi. Berikutnya penyusutnya, unsur penyusut dari kerak bumi. Ya, ada oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Nah, ini unsur kimia penyusut dari kerak bumi itu. Di bahan ajarnya juga ada, bisa kalian baca di situ. Selanjutnya kita akan bahas mengenai mantel bumi. Sambil diperhatikan di depan. Mantel bumi ini dinamakan juga selubung atau lapisan astenosfer. Nah, itu mantel. Ini merupakan bagian terbesar dari bagian penyusun bumi. Nah, di sini juga tempat terjadinya pergerakan-pergerakan lempeng. Nah, di sini nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya mengenai pergerakan lempeng, yaitu bencana gempa bumi. Nah, ini ada kaitannya nanti di bahasan kita berikutnya. Selanjutnya, inti. Nah, inti bumi ini terbagi jadi dua juga, sama seperti mantel tadi ya. Nah, sekarang yang inti bumi ini ada bagian luar dan bagian dalam. Unsur penyusutnya, nah bagian luar itu kaya akan logam Fe. Ada yang tahu logam Fe ini apa? Mau beri klaimnya tadi. Oke, udah terjawab ya, besi berarti ya. Oke, ini udah ada gambarnya ini. Nah, ini logam besi. Oke. Diingat itu unsur kimia. Nah, masih ada yang ingat dari unsur penyusun bumi? Silakan dari mulai nomor A sampai C. Bentar. Kira-kira yang belum dapat klip? Yang belum dapat klip dulu. Ah iya, kelompok ini dulu belum ada klipnya. Hah? Ada. Oke, agak. Kelompok berapa yang belum? Bapak yang belum nggak? Bapak yang belum? Oh, udah semua. Oke, baik, bentar. Kita pilih dulu cap gitu ya. Gak usah, Faisal aja dulu. Faisal dulu tadi. Iya, gak apa-apa. Nanti silakan nama dulu. Saya Faisal dari kelompok 6. Ya. Yang A adalah kerak bumi, bagian B adalah inti bumi, dan C adalah selubung atau mantel bumi. Oke, silakan pilih satu Faisal. Kawannya, yang tadi angkat tangan. Kan sama bingung ya kan, nggak apa. Ya silakan, yang ditunjuk Faisal tadi. Saya bisa menerimanya. Kalau nggak ada Silakan, yang sudah ditunjuk Faisal. Nama dan kelompoknya. Bentar. Oke, kita itu 3, 2, 1. Udah, silakan. Sabar dulu. Nanti masih ada. Ah iya, silakan. Nama? Perkenalkan, nama saya Desirati dari kelompok 6. Ya. Yang A, kerak bumi. B, inti bumi. C, selubung atau mantel bumi. Oke, kita perhatikan di depan jawaban kedua teman kalian. Yang A terlebih dahulu. Ya, bagian kerak ya, atau kulitnya. Yang B-nya itu intinya, yang di tengah. Yang C adalah selubungnya atau mantelnya. Jadi jawaban kedua teman kalian tadi, jika sekiranya sama dengan di depan, silakan ambil kuenya.
Baik, kita udah bahas mengenai litosfer tadi ya, udah bagian daratannya. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai atmosfernya atau bagian udaranya. Bukan air ya, ini emang bahasa Inggrisnya air. Tapi bahasa Inggris air itu adalah udara kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau air, bahasa Inggrisnya ini water. Nah, itu hidrosfer. Tapi ini nanti kita akan bahas. Kita bahas ini dulu, atmosfernya. Ketika tiga bagian ini digabungin jadi namanya biosfer. Sekarang kita bahas dulu mengenai atmosfer. Nah, apa sih itu atmosfer? Nah, ini dia. Lapisan udara, itu atmosfer namanya. Penyusunnya nitrogen dan oksigen. Nah, sekarang yang sifatnya terlebih dahulu kita akan bahas. Ini ada grafik. Nah, grafik ini menunjukkan tekanan udara pada ketinggian tertentu. Nah, yang dari 0 sampai 100 ini menunjukkan angka dari tekanan udaranya dalam satuan KPA. KPA ini kilo pascal, bukan kilo paisal ya. Ketinggian, nah ini dalam satuan meter. Nah, kita coba terlebih dahulu. Kita tarik garis, misalkan dari ketinggian 5000 misalkan. Kita tarik garis naik ke atas. Oke, ini yang 5000 ketinggiannya. Sekarang kita pengen lihat berapa tekanan totalnya, kira-kira berapa tekanan dari udaranya. Kita tarik garis ke kiri. Nah, kita tarik garis ke kiri, nah berada di antara angka 40 dan 50. Nah, sekiranya 45 ya. Kira-kira aja ini. Karena di sini udah ditunjukin angkanya. Oke. Berikutnya, tarik lagi garis. Misalkan kalian pengen tahunya pada ketinggian di antara 5000 dan 10000, misalkan ini angka 7000 misalkan. Ini kanan nggak ditulis ya. Kita kira-kira saja 7000, tarik garis. Kemudian untuk mengetahui tekanan udaranya, tarik lagi garis ke kiri. Nah, kenanya di angka 30, berarti tekanan udaranya 30 kilopascal. Nah, pada ketinggian 7000. Nah, ini nantinya akan ada di LKPD kalian, maka perhatikan betul-betul. Nah, dari contoh tadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa sifat dari atmosfer itu semakin tinggi, semakin tinggi daratan itu, maka tekanan udaranya akan semakin berkurang. Maka disimpulkan bahwa pengurangan tekanan udara pada peningkatan ketinggian. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, udah paham semua? Bagus ya, udah paham semua. Oke, kita perhatikan di depan. Ini ada video lagi. Kalian lihat video ini. Atmosfer bisa membantu mengurangi cahaya panas. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Lapisan atmosfer merupakan lapisan gas yang berada di luar bumi dengan jarak 0 sampai dengan lebih dari 800 km di atasnya. Atmosfer memiliki fungsi sebagai pelindung bumi, sekaligus menjaga kestabilan suhu, cuaca, dan kelembapan udara yang ada di dalam bumi. Atmosfer juga mampu menyeimbangkan dan menstabilkan keadaan yang di bumi dengan luar. Atmosfer bisa membantu mengurangi cahaya panasnya matahari yang ekstrim. Selain itu, atmosfer bisa melindungi bumi dari benturan atau jatuhan benda-benda dari sinar surya yang bebas bergerak tanpa gravitasi di luar angkasa seperti meteor dan batuan angkasa. Lapisan atmosfer ada beberapa, di antaranya adalah lapisan troposfer. Lapisan yang berada pada jarak 0 sampai dengan 12 km dari muka bumi ini merupakan lapisan yang paling dasar dan dekat dengan bumi. Maka lapisan inilah yang paling menjaga dan menstabilkan keadaan bumi. Fungsi lapisan troposfer adalah sebagai tempat terjadinya perubahan dan pembentukan cuaca, tempat proses terjadinya hujan, tempat penyedia sumber udara, memiliki kandungan uap air terbesar yang berguna bagi kelangsungan hidup makhluk di bumi, dan lapisan yang aman untuk transportasi udara. Lapisan stratosfer. Letak lapisan stratosfer berada pada ketinggian 10
lapisan ozon. Sehingga secara umum lapisan ini berfungsi sebagai penyerap sinar UV dari pancaran matahari. Dengan adanya lapisan ozon tersebut, maka lapisan stratosfer mampu melindungi bumi dari radiasi sinar matahari. Lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer berada pada ketinggian 60 sampai dengan 80 km di atas permukaan bumi. Manfaat utama dari lapisan ini adalah pelindung dan penyelamat bumi dari jatuhnya benda-benda langit seperti meteor. Caranya lapisan ini melindungi bumi adalah dengan membakar benda langit tersebut saat masuk ke lapisan mesosfer. Kemudian benda langit tersebut hangus dan menjadi abu sebelum sampai di permukaan bumi. Baik, silakan. Yang masih ingat bagian dari lapisan atmosfer dimulai dari lapisan terendah yang A. Oke, silakan. Nama dulu. Saya dari kelompok 1. Ya, A dulu. Lapisan paling bawah yang A itu namanya troposfer. Oke, troposfer. Selanjutnya yang B. Yang B stratosfer. Stratosfer. Yang C. Mesosfer. D. Termosfer. E. Exosfer. Oke, silakan. Satu orang lagi. Bapak beri kesempatan. Oke, kak ini. Kayaknya kakak ini udah nih tadi ya. Kasih kawannya kak. Kasih kawannya ya. Abang ini juga udah ini. Cuma yang lain ini belum nih. Sama dulu, yang ini dulu. Nih, nama. Tunggu kawannya tadi udah yang ke WC. Silakan kak. Nama saya Bella Indonesia dari kelompok 2. Ya, yang A. Ya, dilanjutkan sampai E. Stratosfer, mesosfer, terus termosfer, exosfer. Kita perhatikan, lihat jawaban kawannya. Yang A, troposfer. Nih, bagian yang pertama. Nah, di sini segala jenis peristiwa perubahan cuaca dan iklim. Nah, di sini terjadinya. Yang kedua, stratosfer. Nah, yang ketiga, mesosfer. Oke. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Nah, untuk itu ketua kelompoknya silakan dibagi tugas anggota-anggotanya. Satu orang itu untuk mencatat hasil pengamatan atau LKPD-nya nanti. 2 anggotanya untuk melakukan penyelidikannya. Kemudian yang anggota satunya lagi untuk menyusun bahan presentasi dengan WPS Office. Nah, jadi disiapkan aplikasi WPS Office-nya. Dan yang terakhir 2 orang anggotanya untuk presentasi di depan. Kalau sudah selesai ya, dibagi tugas ketuanya. Kalau dibagi anggota-anggotanya. Iya. Itu aja. Baik, yang sudah mendapatkan LKPD-nya, perhatikan terlebih dahulu pada LKPD kalian. Yang pertama, jangan sampai lupa mengisikan nama kelompoknya. Nomor kelompoknya nomor berapa, diisikan dulu. Kemudian nama-nama anggotanya diisikan. Selanjutnya kalian perhatikan pada langkah kegiatan. Oke, masih menuliskan nama ya. Mungkin kalian perhatikan dulu nanti baru menulis. Perhatikan dulu, dengarkan. Bapak jelaskan terlebih dahulu mengenai LKPD-nya. Semuanya suaranya tenang. Pertama, kalian perhatikan pada langkah kegiatan. Maaf, pada topik. Nah, topiknya itu sebagai judul dari dari PPT yang kalian buat di WPS Office. Nah, itu judulnya, oksigen di pegunungan. Kemudian kalian perhatikan pula pada bagian langkah kegiatan. Nah, kalian baca terlebih dahulu masalah yang ada di langkah kegiatan itu. Kemudian kalian mengisi soal pada bagian pembahasan. Untuk soal yang nomor 1 di bagian pembahasan, kalian perhatikan di depan. Nanti Bapak akan arahkan untuk cara mengisinya yang nomor 1. Nah, untuk itu perhatikan di depan.
Kemudian yang pada nomor 2, nah itu kalian hanya tinggal mencoret salah satu yang menurut kalian tidak tepat jawabannya. Nah yang nomor 2 itu coret salah satu, dan yang nomor 3 itu hanya meminta pendapat kalian. Nah nomor 3, dan diakhiri dengan kesimpulan. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai LKPD-nya? Oke, kalau nggak ada bagus. Berarti udah paham semua. Ada yang ingin tanyakan? Oke, nggak ada ya. Sekarang yang nomor 1, perhatikan dulu di depan agar kalian bisa mengisikannya. Untuk yang nomor 1, mungkin satu orang bisa untuk membacakan masalahnya agar Bapak bisa memberitahukan pada ketinggian berapa yang diminta pada LKPD-nya. Satu orang, tolong dibantu. Gambar di bawah ini merupakan grafik hubungan antara ketinggian dengan tekanan udara. Seorang pendaki profesional melakukan pendakian di Gunung Jaya yang memiliki ketinggian 4.884 meter. Oke, stop. Berapa ketinggiannya? 4.884 meter. Oke, kita genapkan saja menjadi 5.000 ya. Sekitaran sini nih. Nah, tarik garis. Oke, 4.000. Oh maaf, bukan 5.000 tapi 4.800. Ya, kita tarik garis sekitaran di sini 4.800. Oke. Sekarang kita ingin tahu berapa tekanan udaranya. Tinggal kalian tarik garis ke kiri. Oke, 50 kilo Pascal. Diisikan terlebih dahulu di itunya, di LKPD-nya. Yang nomor 1. Yang selfie nanti dulu lah. Enggak perlu, langsung isi aja. Langsung isikan angkanya. Yang nomor 1. Bentar ya. Nomor 1 ini. Oke, silakan lanjutkan Kak. Beberapa bulan setelah pendaki tersebut melanjutkan pendakian ke puncak Himalaya yang memiliki ketinggian 8.884 meter. Oke, 8.800 sekian. Kita genapkan saja menjadi 8.000. Nah, tarik garis sekitaran di sini untuk ketinggiannya. Kemudian tarik lagi garis ke kiri untuk mengetahui berapa tekanan udaranya. Nah, berada di antara angka 20 dan 30. Artinya 25 ya, kilopascal. Oke, dituliskan terlebih dahulu di LKPD-nya. Berarti nomor 1 sudah selesai ya. Kan kalian lanjutkan nomor 2 dan seterusnya.
Jika sudah selesai, silakan dilanjutkan dengan PowerPoint-nya. Nah, yang membuat PowerPoint-nya di WPS Office. Slide pertama diisi dengan judul dan nama anggota kelompoknya. Kemudian slide berikutnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok Anggi, Natalia, Devina, tekanan udara dikencang dikencangkan di atas 12 perkiraan misalnya tekanan udara di Nomor 3, berdasarkan permasalahan di atas, bagaimana sikap Anda apabila suatu saat nanti berencana ingin melakukan pendakian dengan membawa alat bantu pernapasan? Terus kesimpulan kami, dan jumlah molekul yang ada di udara semakin sedikit. Berdasarkan permasalahan di atas, bagaimana sikap Anda apabila rencana melakukan pendakian yang sedia tabung oksigen atau alat bantu pernapasan. Ketinggian suatu daerah mempengaruhi jumlah molekul udara. Semakin tinggi permukaan, maka tekanan udara semakin berkurang dan jumlah molekul yang ada di udara semakin. Selamat pagi. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan hasil presentasi kami mengenai perkenalkan, nama saya Maisel Tinisha dari kelompok 2 dan saya Natalia dari kelompok 2. Berdasarkan grafik di atas, buatlah perkiraan misalnya tekanan udara di puncak Jaya Himalaya, di puncak Jaya Wijaya dan puncak Himalaya. Tekanan udara di puncak Jaya Wijaya adalah 50 kPa. Tekanan udara di puncak Himalaya adalah 25 kPa. 2. Hubungkan hasil perkiraan tekanan udara dengan ketinggian permukaan dan jumlah molekul yang ada di udara tersebut. sudah memungkinkan terjadinya penguapan air melalui sirkulasi. Adanya cuaca seperti cerah, awan, hujan adalah dampak dari adanya atmosfer. Jadi atmosfer tersebut dapat diartikan sebagai lapisan air. Kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Silakan satu orang yang ingin coba menyimpulkan. Silakan berdiri, sebutkan nama dan kelompoknya. Dari materi ini adalah semakin tinggi permukaan, maka tekanan udara semakin berkurang. Berikutnya, Bapak akan mencatat klip yang sudah kelompok kalian dapatkan. Silakan bawa maju ke depan. Berapa kelompok 3? 2 Pak. 2. Balikin ke depan. Kelompok 4? 4 juga. Kelompok 5? Setelah melalui pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, kira-kira kegiatan apa yang kalian sukai dalam pembelajaran ini? Silakan berdiri, sebutin nama dengan kelompoknya. Atau yang tidak disukai juga boleh. Silakan berdiri, sebut nama dengan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Lucita dari kelompok 4. Dari pelajaran ini yang saya sukai gamenya, kegiatan game. Gamenya, game ya, oh ya, yang soal tadi ya, ya. Game yang mana? Game yang soal atau yang 7 door? Oh, kedua. Ya baik, kedua. Kira-kira upaya apa yang akan kalian lakukan setelah kalian mendapatkan materi pada pembelajaran kali ini? Upaya berikutnya, ya, keberlanjutan yang akan kalian lakukan nantinya. Mungkin anak-anak Kompas di sini ada? Iya, oh tuh ada satu. Silakan berdiri. Saya Faisal dari kelompok 6. Setelah melalui pembelajaran pada pertemuan kali ini, saya sebagai anggota School Kompas akan selalu siap sedia alat. Silakan kalian buka buku latihannya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu, tulis soalnya.
Jika sudah selesai semuanya, silakan dikumpulkan. Dan untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan bahas mengenai materi erupsi gunung api. Nah, untuk itu kalian belajar terlebih dahulu di rumah untuk persiapan kalian pada pertemuan berikutnya. Silakan kemas-kemas dan satu orang pimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Salam. Selamat pagi.